fitrah. Karena manusia itu dilahirkan, kata Nabi, suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan suci, tidak ada bawa dosa. Tapi karena manusia itu makhluk yang disempurnakan Allah dengan akal yang sehat, nafsu yang sempurna, dibentangkan syariat agama sebagai rel dalam hidup, terjadilah dosa. Apa penyebab dosa itu? Garis besarnya dua: meninggalkan yang diperintah dan yang diwajibkan Allah, atau mengerjakan yang dilarang dan diharamkan Allah, terjadilah dosa. Dua inilah penyebab dosa itu. Kalau dia sudah mengabaikan, meninggalkan apa yang diwajibkan Allah atau mengerjakan yang dilarang dan diharamkan Allah, terjadilah dosa. Itulah penyakit manusia. Sedangkan dosa itu, Bapak dan Ibu, ini membuat bencana di dunia, menjadi malapetaka di kubur, menyebabkan azab nanti di akhirat. Dosa itu pula yang membawa kita masuk ke jurang neraka. Makanya tidak ada untungnya dosa itu. Untuk dunianya saja sudah nampak akibat dari dosa itu. Kalau dia sudah melanggar hukum, terjadi dosa, apa akibat yang terjadi di atas dunia bagi dirinya? Yang pertama, kata Allah, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka." Siapa yang lari dari syariatku, lari dari ajaranku, tidak mau mengerjakan perintah, malah senang meninggalkan mengerjakan larang, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Susah hidup tuh, dicabut keberkahan dari hidupnya. Banyak duit, susah. Apalagi tidak punya duit, makin susah. Ada kerjaan, susah. Tidak ada pekerjaan, susah. Sendirian susah, rame-rame susah, gelisah aja bawaannya. Kenapa? Menurut Al-Quran, a'rada an zikri, lari dari ajaranku. Makanya jangan Bapak dan Ibu sempat menyangka kesenangan itu di harta yang banyak. Tidak juga, Pak. Berapa banyak orang kaya kacau pikiran di tengah kekayaan yang berlimpah, kepanasan di ruang ber-AC. Jangan disangka jabatan itu membuat bahagia, tidak. Siapa yang membuat bahagia itu? Allah. Dia yang bersifat fa'alul lima yurid. Kalau sudah manusia tak peduli dengan hukumnya, aku berikan kehidupan yang sempit, kata Allah. Kalau Rasul berkata, kalau banyak dosa, kata beliau, akan keras hati. Qaswatul qalbi min kasratiz dzunub. Keras hati karena banyaknya dosa. Kalau udah keras hati itu, Pak, termasuk gelisah yang dibilang Allah tadi. Kalau keras hati, sulit menerima kebenaran, nolak. Kalau bahasa Al-Qur'annya, yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim, mereka jadikan jari tangan mereka di telinga mereka. Itu hukum untuk dunianya itu. Kalau orang yang tipis dosa, seperti jamaah Masjid Al-Firdaus, itu kalau disampaikan ajaran yang benar, enak dia nerima, Pak. Qalu sami'na wa ata'na. Kenapa? Hatinya lembut, seperti busa disiram air, meresap dia. Kalau hati yang tatmainnah, tentram, disampaikan ajaran yang baik, enak dia menerima. Qalu sami'na wa ata'na. Kemudian kalau banyak dosa, sadarlah Pak, nanti mau mati, kalau dosa itu banyak, matinya, kata Rasulullah, su'ul khatimah. Orang yang mati dengan su'ul khatimah itu kata Nabi kita, sakitnya seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa? Banyak dosa. Ditalkinkan pun la ilaha illallah, di telinganya tidak nyambung. Kenapa? Nur yang ada di hatinya itu tertutup oleh zulmah kegelapan dosa. Kacau pikiran itu. Ditalkinkan la ilaha illallah, tidak nerima, dicabut dengan paksa oleh malaikat maut, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Sedangkan mati itu
Pasti Pak, tidak ada yang bisa ngelak dari kematian. Cuman waktunya dirahasiakan Allah entah kapan. Jemaah Firdaus kayaknya gaya-gayanya tidak lama lagi nih Pak. Nengok model-modelnya deh Pak. Saya tidak nakut-nakuti Pak. Apa alasan Ustadz mengatakan tidak lama lagi? Kalau menurut umur ghalib sudah lebih 2/3 yang sudah kita jalani Pak. Umur ghalib kan 63 Pak. Kalau 2/3 42. Bukankah sudah rata-rata kita berusia di atas 42? Iya kalau masih sampai 21 tahun lagi. Kalau enggak ada jaminan 1 tahun ke depan akan hidup kita bersama. Tidak yakin saya akan hidup kita. Yang satu masjid ini belum tentu 1 tahun ini akan hidup kita Ramadan yang akan datang. Nanti di akhirat menjadi beban bagi dirinya. Jalan dari mahsyar ke mizan, pikul dosa itu. Bertimbang di mizan, lewat di sirat. Beban dosa yang banyak itulah menarik manusianya lewat di titi jatuh ke jurang neraka. Makanya dosa itu anti kali sorga dengan dosa itu Pak, ditarik sama dosa itu ke jurang neraka. Karena itulah Rasulullah sangat menganjurkan ajil taubah qabla al-maut. Segerakan bertaubat sebelum kematian itu tiba. Segerakan. Sarana yang paling ampuh Pak untuk menyelesaikan dosa itu Ramadan waktunya. Oh Ramadan waktunya Pak. Kalau sudah di Ramadan itu tidak juga dapat ampunan. Kata Nabi, ba'dal abdu idza jaa Ramadana lam yughfar lah. Makin jauhlah hamba itu dari rahmat Allah. Apabila Ramadan tiba, ia belum mendapat ampunan di bulan Ramadan itu. Karena itulah saya ungkapkan tadi Pak, yang pertama tugas paling utama Ramadan ini, selesaikan dosa dengan taubat. Jangan terlalu banyak berpikir amal ibadah meraih sorga kalau dosa belum diselesaikan. Loh, lihat Al-Quran. Apa yang pertama ditekankan Allah? Mohon ampun, baru sorga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini yang pertama. Bersegeralah kamu untuk mendapat ampunan dari Tuhan kamu. Baru kalau sudah ampunan diusahakan, wa jannatin arduhas samawati wal ard, baru berjuang mendapatkan sorga seluas langit dan bumi. Dosa ini dulu selesaikan. Kalau masih banyak dosa itu Pak, tidak bisa masuk sorga. Sedangkan yang di sorga aja keluar Pak. Keluar. Siapa itu? Iblis. Iblis itu kan ahli sorga itu dulu Pak. Ahli sorga itu. Oh, beratus tahun di sorga. Amalnya luar biasa itu Pak. Ilmunya melambung tinggi. Dosen dulu di sorga. Dosen itu di sorga dulu. Cuman satu salahnya Pak, sombong. Di mana kesombongannya? Ketika Allah perintah malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Fasajadul malaikah, sujudlah seluruh malaikat illa iblis, kecuali iblis. Tidak mau dia. Kenapa? Aba wastakbara, enggan dan menyombongkan diri. Di mana kesombongannya? Ketika ditanya Allah, ma manaka alla tasjuda iz amartuka, apa yang menyebabkan kau tidak mau sujud ketika aku suruh engkau sujud iblis? Qala ana khairum minhu, dia berkata saya lebih mulia dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tak pantas aku sujud, lebih mulia aku dari dia. Keluar Pak, diusir. Keluar. Sorga bukan tempat orang sombong. Keluar Pak. Satu dosa, sombong. Kalaulah mau manusia mengukur diri, berapa lama dan berapa kali kita Pak melampaui batas hati ini. Ketika melihat fakir miskin, merasa lebih mulia daripada orang miskin. Sombong itu Pak. Kadang-kadang kita lihat pengemis merasa hina, jauh kita lebih mulia dari pengemis. Sombong itu Pak. Nengok orang jelek, cacat, aib, merasa lebih mulia kita dari mereka. Bukankah ini tanda kesombongan? Sedangkan yang sudah di sorga sombong sekali aja Pak, keluar dari sorga. Gimana yang belum ke sorga bolak-balik pula sombong? Alhamdulillah lah Pak, jamaah Firdaus belum ada yang terjangkit sombong, insyaallah. Insyaallah, aminkan aja deh Pak. Ini doa kita, mudah ditolong Allah kita. Siapa lagi? Adam, datuk kita dengan nenek kita Hawa. Itu pun orang sorga itu dulu Pak. Orang sorga itu.
Udah bebas, mau apa saja, mau nikmatnya silahkan, bebas. Apa kata Allah? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Makan kamu berdualah apa yang kamu inginkan di dalam surga. Silakan nikmati. Ini dibebaskan untuk kamu. Mau makan lengkeng silahkan, mau makan matoa silahkan, mau buah naga boleh, mau makan durian silahkan, mau makan lotek campur pisang goreng silahkan, mau makan bakso silahkan. Apa masih ada bakso di surga, Ustaz? Jawab akidahnya, Pak, mustahil dunia ini lebih kaya dari surga itu. Itu jawab akidahnya. Mustahil, tidak mungkin lebih kaya dunia ini tentang makanan ketimbang surga. Semua yang ada di dunia pasti ada di surga kalau hamba Allah yang soleh itu menginginkannya. Tapi tidak pasti semua yang ada di surga ada di dunia ini. Cuma itu satu aja salahnya. Wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan kamu dekati satu pohon kayu ini. Fatakuna minaz zalimin, kamu akan menjadi orang yang aniaya kepada diri sendiri. Itu cuma yang dilarang. Tapi itulah namanya manusia, Pak, skenarionya Allah. Fa'azallahumas syaitan, menipu daya kepada keduanya setan. Tertipu nenek kita Hawa dan Adam. Termakan juga khuldi itu, Pak. Satu dosa, memakan buah khuldi. Fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Keluar. Surga bukan tempat orang berdosa. Masih tenangkah kita, Pak, dalam hidup yang hendak menuju surga ini? Menarik ke diri. Berapa banyak sudah makanan yang haram masuk ke sini? Mulai dari rambutan orang yang diambil dulu tidak diminta izinkan, sampai jambu yang tidak dibayar. Belum lagi waktu SMA dulu berapa kali ke kantin makan 3 bilang 2. Belum lagi yang dikasih caleg dulu sama ibu-ibu, beras, minyak. Apa haram itu? Haram. Nabi yang bilang orang yang menyogok dan menerima sogok sama-sama masuk neraka. Jangan bawa ikhlas kepada sogok itu. Tidak berlaku ikhlas untuk yang haram. Cuman dua makhluk ini berbeda, Pak. Kalau iblis tidak mau sadar diri karena kesombongannya. Kalau kami sudah diponis terkutuk di dunia, terlaknat di akhirat, masuk neraka, satu pinta kami, ya Allah. Apalagi pintamu? Izinkan kami mengajak manusia untuk menjadikan mereka teman kami di dalam neraka, katanya. Kan lain-lain aja permintaannya, Pak. Oh, silakan, kata Allah. Tidak bisa kamu ajak hamba-hambaku yang ikhlas, termasuk jamaah Masjid Al-Firdaus. Amin. Tapi kalau Nabi Adam dan Hawa, menyesali diri, Pak. Begitu dibuang ke dunia, sujud, menangis bukti penyesalan yang amat dahsyat, mengeluh lewat zikir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaihi, Allah mengampuninya. Tapi tidak secepat itu dah, Pak. Jangan dipikir astagfirullahaladzim, pus habis dosa itu. Tidak. Ada riwayat mengatakan sampai 24 tahun Nabi Adam bertaubat, baru Allah memberikan ampun kepadanya. Jadi jangan pula didikte Allah itu. Allah kan pengampun, penyayang. Astagfirullahaladzim, udah hilang semua dosa saya. Enak aja, Pak. Macam kita aja yang mengatur Allah itu. Itu hak dia, mau kapan diampuninya. Yang jelas, buktikan. Yang pertama, mohon ampun lewat istighfar. Yang kedua, pengakuan yang amat tulus. Yang ketiga, penyesalan yang sangat dalam. Yang keempat, tekad berusaha tidak mengulangi dosa itu kembali. Terutama di bulan Ramadan. Tolong, mudah-mudahan nanti doa kita yang tadi, sampai nanti ke bulan Syawal, kita dengan sempurna minal aidin, orang yang kembali ke suci. Ini yang dapat kita ungkapkan, Pak. Kalau agak sedikit korupsi saya waktu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud menganiaya Bapak dan Ibu siang-siang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.